Assalamualaikum sahabat, kita lanjutkan. Ketika pekan lalu kita sudah membahas kenapa harus bisnis, karena hanya dengan memiliki bisnis kita bisa menambah jumlah ya, kuantitas ya, jumlah aset kita, jumlah harta kita. Dan sebagai manusia, Islam membolehkan kita memiliki harta. Dan kenapa harus bisnisnya syar'i? Agar harta kita itu bukan hanya sekedar kita miliki, tetapi menyelamatkan kita di akhirat nanti. Karena ada harta yang menyelamatkan, ada harta yang justru melumatkan kita di neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Maka ketika kita memiliki harta, itu adalah fitrah manusia. Tetapi bagaimana harta itu kemudian berkah, berarti harus islami. Berarti kita bukan hanya berbisnis, bukan hanya memiliki harta, tetapi kita harus memiliki bisnis yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan Allah ridho. Allah ridho diambil ya bagiannya, miliknya, jika dengan caranya ya, maka Allah ridho ketika kita memiliki harta tapi hasil harta yang halal, hasil bisnis yang halal. Allah ridho ketika kita mengambil seorang wanita untuk menjadi istri kita melalui jalur pernikahan. Tapi Allah tidak ridho jika bukan jalur pernikahan. Ya, maka sahabat semuanya, mulai hari ini berazamlah, berniatlah untuk menjadi seorang pengusaha, seorang pebisnis, bukan seorang sekedar pedagang, tapi seorang pebisnis, dan bukan sekedar memiliki bisnis. Kalau sekedar memiliki bisnis, semua orang juga punya bisnis. Orang kafir juga berbisnis. Tapi apa beda kita dengan mereka? Beda kita dengan mereka adalah bisnis yang kita bangun adalah bisnis yang bernilai ridho Allah, bernilai syar'i. Bagaimana kemudian agar bisnis bernilai syar'i? Tentu yang pertama kita harus punya ilmunya. Bagaimana agar bisnis ini kita jalani sesuai dengan perintah Allah. Jangan sampai kita membangun bisnis, produknya halal, tapi sistem bisnisnya nggak halal. Misal, sering ada kasus bisnis tapi pakai Ponzi. Ya, produknya halal tapi sistem bisnisnya pakai Ponzi, pakai MLM, ya, pakai lagi sistem penipuan yang lain yang modelnya banyak ya, turunan-turunannya. Maka yang pertama perhatikan bukan hanya produknya tapi akad-akad transaksinya. Yang kedua, setelah kita memperhatikan, yang kedua adalah akad-akad dengan tim. Jangan sampai kita tidak menggaji mereka, artinya tidak sesuai dengan gaji yang kita janjikan. Bahkan Nabi SAW sampai katakan, ya, bayarlah gaji mereka sebelum keringatnya kering. Ya, ini seringkali bukan sudah kering keringatnya, udah keringatan lagi, nggak dibayar gajinya. Berapa banyak karyawan yang tidak dibayar gajinya oleh pengusaha? Berarti apa? Yang kedua, akad-akad dengan karyawan itu harus sesuai dengan syariah atau akad-akad yang syar'i. Kalau akadnya gajinya 3 juta dengan job desk-nya itu, ya sudah, itu kerjaannya, gajinya bayarkan. Jangan sampai kemudian kita menzolimi mereka, jangan sampai kemudian kita merasa sudah mendapatkan target, tetapi apa? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena akad kerja itu didefinisikan sebagai akdun alal manfaat bil iwad. Akad mereka memberikan manfaat diganti dengan kompensasi uang. Maka yang kedua, perhatikan akad-akad kerja dengan para pekerja. Yang ketiga, akad-akad pekerjaan atau akad-akad dengan mitra. Jangan sampai produk yang sudah dikirim tapi tidak dibayar akad jasa dengan mereka. Jangan sampai kita dimintai produksi untuk untuk kayu jati tapi yang kita kirim kayu damar. Nah, ini penipuan terhadap apa? Terhadap mitra dagang kita. Jangan salah sahabat semuanya bahwa bisnis kita akan berkah ketika kita bermitra jujur, amanah. Insya Allah bisnis kita akan manjang, bisnis kita akan sustain, bisnis kita akan berkelanjutan. Tapi kalau bisnis kita sudah mulai dengan penipuan, bisnis kita sudah mulai dengan pengkhianatan, ya sering banget saya mendapatkan kasus. Kalau enggak produsen, khianat konsumen. Nah, maka poin yang ketiga, kalau kita jadi produsen jangan khianat, begitupun kalau kita jadi konsumen, jangan kita tidak membayar. Produk sudah dikirim, uangnya tidak ditransfer. Alasannya ada aja. Ya. Dan selain kemudian produknya, akad muamalahnya, akad dengan pekerjanya, juga akad dengan pihak-pihak supplier atau konsumen yang lainnya kita sudah terpenuhi. Nah, sudahkah bisnis kita sempurnakan dengan sedekah? Apa kata Nabi SAW? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, bersabda, hiasilah perdagangan kalian dengan sedekah. Hiasilah. Jadi misalnya ada orang beli
kurma, ya beli 2 kilo, ya apa salahnya gitu ya, kita kasih sampel kurma jenis lain misalnya begitu, hadiah untuk mereka, ini sedekahnya saya, ini jual beli akadnya, bukan pinjam kan, bukan riba ya. Dia beli nanas 2 kilo, ya kasihlah jeruk 2 biji tester gitu, hiasilah dengan sedekah. Nah itu adalah awal kenapa kita harus berbisnis, ya, supaya kita bisa meningkatkan kuantitas harta kita. Kenapa harus syar'i? Supaya kita bisa memiliki harta yang berkualitas. Jadi bukan hanya banyak tetapi berkualitas. Semoga kita bisa melakukan itu semuanya. Bismillah. Itu semua.